Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perkenalkan, nama saya Ernanda Dwi Fitriani, nomor absen 8 dari kelas AKT 2E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai tahapan audit yang telah kita bahas selama kurang lebih 3 minggu ini. Dan kita akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang berdasarkan gambaran yang sudah pernah Bu Fatma bagikan dan kita pelajari selama ini. Nah, dari tahapan audit ini, kita memiliki 4 fase. Yang pertama itu ada fase merencanakan dan juga merancang pendekatan audit. Nah, jadi fase merencanakan dan merancang pendekatan audit ini bisa kita simpulkan dengan fase perencanaan audit. Nah, perencanaan audit itu apa sih? Perencanaan audit itu adalah suatu penyusunan strategi dan juga pendekatan secara keseluruhan. Jadi kita menyusun nih strategi apa sih yang perlu kita lakukan untuk kedepannya dan juga pendekatan-pendekatan apa yang perlu kita lakukan ke depannya dan apa saja yang mungkin kita butuhkan arahnya itu ke mana dan juga tujuannya itu untuk apa supaya kita bisa merencanakan audit untuk proses-proses selanjutnya. Nah, ini digunakan supaya nanti bukti-bukti ataupun hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan ke depannya itu apa bisa cukup, tepat dan juga efisien sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Nah, fase 1 ini memiliki 8 tahap. Yang pertama itu menerima klien dan juga melakukan perencanaan audit. Nah, jadi otomatis kan dalam menerima klien, ini kan kita kan otomatis melakukan prosedur audit itu kan pasti dari permintaan dari klien kan ya. Jadi kan klien meminta kita untuk kerjasama untuk membantu proses audit di bisnis atau apa namanya PT-nya atau perusahaannya semacam itu. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan kesepahaman dengan klien tersebut. Kita tanya nih klien itu ini itu butuh apa, dia itu butuh eh, diaudit apanya gitu. Misalnya mungkin mereka kliennya itu mungkin minta hanya diaudit laporan keuangannya nih atau mungkin hanya diaudit stok persediaannya. Jadi kan kita kan tahu nih lu oh yang perlu diauditi ini semacam itu. Kemudian kesepahaman dengan kliennya itu maksudnya itu bagaimana? Jadi kan kayak minta kalau apa namanya klien itu minta kesepahaman, mohon maaf, itu klien itu minta diaudit di bagian ini. Nah, berarti nanti kita berikan feedback. Oh, kalau butuh itu nanti kita membutuhkan dokumen-dokumen ini nih. Nah, si klien ini mau nggak menyerahkan dokumen-dokumen ini? Kalau nggak mau kan berarti kan nggak kesepahaman ini. Kalau sudah sepaham, kalau mungkin misal mau dibantu bagian ini, tapi kita butuh bukti ini. Dan mereka mau nah kan sepahaman kan jadi enak. Karena kan kalau kita sudah tahu, kita sudah sepaham dengan kliennya, nanti kita bisa lanjut untuk perencanaan audit awal. Jadi kita tahu nih arahnya itu bagaimana dan kita sudah punya apa namanya kayak kita sudah punya tujuan yang sama dengan klien tersebut semacam itu. Nah, yang kedua itu memahami bisnis dan juga industri klien. Nah, maksudnya itu bagaimana kalau kita sudah punya kesepakatan nih di awal, berarti kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu memahami bisnis dan juga industri klien. Nah, contohnya itu bagaimana? Kayaknya kita melihat lingkungannya itu kayak apa sih bentukannya, kemudian pengendalian-pengendaliannya itu bagaimana, operasionalnya itu bagaimana. Jadi kan kita punya gambaran, oh ini perusahaannya itu kayak gini, terus sifat perusahaannya itu bagaimana, apakah perusahaannya itu skala besar atau skala kecil semacam itu. Kalau misal perusahaannya itu skala besar, otomatis kan pasti proses auditnya itu kan juga pasti akan berbeda, akan lebih kompleks dan juga akan lebih rinci daripada perusahaan yang mungkin skalanya lebih kecil karena bagian-bagiannya itu kan banyak dan pasti proses auditnya juga lebih panjang seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan prosedur analitis awal. Nah, contohnya itu melakukan prosedur analitis awal itu seperti apa? Contohnya misalnya ada beberapa hal yang biasa dilakukan itu contohnya kayak analisis rasio, kemudian perbandingan dari tahun ke tahun, atau mungkin juga bisa dengan apa namanya kayak membandingkan antara realisasi dan juga anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, dari situ kita kan bisa menemukan analisis-analisis itu kita bisa menemukan kayak tren atau fluktuasi tertentu, misalnya dari bulan
bulan-bulan apa bulan-bulan rata-rata arus kas per bulan itu rata-rata kas keluarnya tuh segini. Kok di bulan tertentu ini arus kasnya kok berbeda ya, sangat signifikan dari biasanya. Berarti kan ini pasti ada sesuatu yang harus kita telusuri kan, otomatis. Kemudian ada lagi kayak misalnya apa namanya, kok ini realisasinya itu tidak sama dengan anggaran-anggaran yang sudah pernah kita apa namanya, yang sudah pernah ditetapkan. Itu kan berarti kita perlu menganalisis ya kan, otomatis. Nah, selanjutnya itu ada menetapkan penilaian awal mengenai materialitas dan materialitas kinerja. Jadi, otomatis tentang materialitas apa? Materialitas itu adalah sesuatu kehilangan atau kesalahan itu di mana hasil tersebut akan memengaruhi keputusan dari pemegang laporan keuangan. Contohnya di perusahaan PT TBK terbuka itu kan biasanya dilihat oleh para apa namanya investor semacam itu atau mungkin para pemegang saham, kemudian dan juga pemberi pinjaman itu kan pasti harus melihat laporan keuangannya itu bagaimana. Nah, itu kan kalau misalnya ada materialitas itu kan masih ada suatu hal yang membuat berbeda di laporan keuangan tersebut kan, kayak misalnya kalau mungkin nanti utangnya banyak ataupun ruginya terlalu besar, terus semacam itu, nanti kan pasti akan membuat keputusan dari investor, oh nggak jadi lah, nggak jadi invest di sini, semacam itu. Nah, kemudian materialitas ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada materialitas perencanaan. Materialitas perencanaan itu apa? Materialitas perencanaan itu adalah kayak kita menetapkan rencana awal eh, kita bisa menetapkan ini materialitas itu seberapa gitu. Otomatis kan setiap perusahaan kan berbeda-beda. Kalau misal di suatu PT yang sudah skala besar, 5 juta itu kan pasti tidak material ya, pasti itu mah sedikit banget. Itu kan berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya kecil 5 juta itu mungkin sudah bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya semacam itu kan. Nah, selanjutnya jadi contohnya itu kayak menetapkan ini materialitas rencananya itu 500 juta, misal seperti itu. Selanjutnya, yang nomor dua, itu ada materialitas kinerja. Materialitas kinerja itu di bawahnya dari materialitas perencanaan. Kenapa? Ini tuh digunakan kayak sebagai cadangan gitu, supaya nanti misalnya perencanaan, apa namanya, tidak melebihi materialitas yang terjadi itu tidak melebihi dari materialitas perencanaan. Misalnya tadi kan materialitas perencanaan itu kan 500 juta. Ini materialitas kinerja itu kita tetapkan 350 juta. Jadi kalau semisal ada sesuatu kesalahan nih, nominalnya di atas 350 juta, nanti bisa segera kita cari, bisa segera kita eh, apa namanya, bisa segera kita telusuri lah ini tuh arahnya tuh kemana semacam itu. Nah, selanjutnya kalau sudah kita tahu, jadi semisalnya ada kesalahan itu tidak, seenggaknya itu tidak melewati dari 500 juta tadi, jadi nggak lebih-lebih lah semacamnya itu. Kemudian yang terakhir itu ada materialitas spesifik, jadi itu kayak kita menentukan materialitas pada poin-poin tertentu, misalnya itu kayak akun tertentu atau transaksi tertentu. Contohnya itu misal pinjaman dengan pihak tertentu atau pihak terkait. Jadi yang tadi materialitas perencanaan 500 juta ini mungkin 100 juta mungkin. Karena kan kita punya transaksi tersebut tidak hanya dengan satu pihak saja ya, pasti akan beberapa. Kalau kita membuka peluang yang besar, nanti takutnya arus kas perusahaan kita yang malah bermasalah semacam itu kan. Jadi kalau bisa kita harus mengetahui lah, kita harus sadar diri perusahaannya itu untuk eh, perusahaan itu bagaimana, baik apa enggak gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita ke fase, mohon maaf, ke tahap yang kelima, itu adalah mengidentifikasi risiko signifikan akibat penipuan atau kesalahan. Nah, jadi risiko audit itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada risiko inherent. Jadi risiko inherent itu adalah eh, atau risiko bawaan. Jadi risiko bawaan itu adalah risiko yang otomatis pasti akan terjadi walaupun kita belum menetapkan atau mempertimbangkan penilaian internal. Kayak otomatis itu udah bawaannya itu pasti ada risiko tersebut. Mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Jadinya walaupun belum ada pengendalian nih, kayak ya udah itu pasti ada gitu. Kayak otomatis ada. Contohnya itu kayak pendapatan teknologi
pendapatan perusahaan teknologi yang kompleks itu kan pasti akan, karena kompleksnya pendapatan itu kan pasti akan memunculkan resiko yang tinggi kan semacam itu. Nah, yang kedua itu ada resiko pengendalian. Jadi resiko pengendalian itu contohnya kayak semisal apa namanya, perusahaan itu sudah memiliki pengendalian di bagian-bagian tertentu atau proses-proses transaksi tertentu, tapi kok masih ada nih kesalahan-kesalahan yang terjadi dan masih ada nih fraud-fraud yang kemungkinan terjadi dan resikonya itu tinggi. Nah, berarti ini kan resikonya itu kan terjadi pada pengendaliannya. Jadi pengendalian itu mungkin kurang kuat atau masih perlu diperbaiki secara berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kita perlu untuk melakukan prosedur-prosedur yang lebih baik lagi atau pengendalian-pengendalian yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu adalah risiko eh, risiko apa namanya, risiko deteksi. Jadi risiko deteksi itu adalah risiko tentang apa namanya, kesalahan dari auditnya. Jadi kayak misal otomatis itu pasti dari auditnya, kayak bukan otomatis di kayak prosedur audit itu gagal menemukan kesalahan. Berarti kan mungkin prosedur auditnya itu mungkin kurang kompeten atau mungkin kurang teliti. Jadi itu adalah risiko dari yang namanya risiko deteksi. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai risiko yang melekat. Nah, tadi kan kita udah tahu lah gambaran-gambaran perusahaannya itu bagaimana, gambarannya itu seperti apa. Kemudian kita udah tahu identifikasi risikonya itu bagaimana. Nah, kita bisa menilai perusahaan ini tuh mempunyai risiko yang melekat apa. Oh, mungkin perusahaan ini di pengendaliannya nih punya risiko yang melekat di pengendaliannya itu kurang, atau mungkin pengendaliannya itu sekarang masih bagus tapi mungkin dari tahun ke tahun akan menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Nah, otomatis kan udah nggak efektif lagi kan. Jadi kita harus memperbaiki secara kedepannya semacam itu. Selanjutnya itu ada memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Nah, setelah kita memahami pengendalian internal yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami tentang bisnis klien tersebut, gambarnya bagaimana, operasional bagaimana, kita bisa menilai eh, risiko pengendalian itu apa saja yang mungkin terjadi dalam pengendalian tersebut, kayaknya misalnya seperti itu. Selanjutnya itu ada menyelesaikan strategi audit keseluruhan dan rencana audit. Jadi kita kan sudah punya banyak bekal yang bisa kita dapatkan dari apa namanya, eh, tahapan-tahapan sebelumnya kan. Kan dari pengendalian-pengendalian itu bagaimana, kemudian gambarannya perusahaannya bagaimana, kemudian operasional bagaimana, semua risiko-risikonya itu bagaimana. Nah, kita kan sudah punya bekal-bekal itu semua. Selanjutnya, kita tinggal menyelesaikan strategi audit yang mungkin kita lakukan ke depannya. Jadi, kita sudah tahu poin-poin mana sih yang menjadi poin utama yang perlu kita telusuri, yang perlu kita menjadi fokus utama itu di bagian mananya, semacam itu. Kemudian rencana-rencana auditnya yang perlu kita capai itu bagian mana aja. Dan luas auditnya tuh seluas apa. Karena kan mungkin di perusahaan klien ini hanya meminta auditnya itu hanya di bagian laporan keuangan dan stok persediaan. Berarti kan luas persediaannya, luas apa prosedur auditnya itu tidak seluas sampai ke dalam-dalam kan. Kita hanya punya luas prosedur itu sampai ke sini aja dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan semacam itu. Baik, selanjutnya tentang fase yang nomor dua, yaitu kita akan melakukan pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif atas transaksi. Nah, pengujian pengendalian itu apa sih? Yaitu kita itu akan mengecek apakah pengendalian dari suatu bagian-bagian yang sudah diterapkan, yang pengendalian yang sudah diterapkan pada bagian-bagian tertentu itu, apakah sudah efektif atau belum, apakah juga sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau belum. Jadi kita melihat ini tuh pengendaliannya itu memang sudah sesuai atau belum, ataukah mungkin perlu peningkatan selanjutnya. Nah, kemudian jadi yang pertama kita harus lakukan itu kita harus menentukan apakah ada rencana untuk mengurangi tingkat risiko pengendalian yang dinilai.
Jadi kalau misal iya, maka kita perlu melakukan uji pengendalian. Nah, uji pengendalian itu juga banyak. Kita bisa melakukan dengan dokumen-dokumennya, kemudian prosedur-prosedurnya, kita bisa melihat dengan apakah bukti-bukti pendukungnya ini lengkap atau enggak, kemudian perhitungan-perhitungannya ini apakah sudah sesuai atau belum, dan juga mungkin prosedur-prosedur pencatatannya atau mungkin otorisasi-otorisasi dokumen kepada pihak yang berwenang seperti supervisor atau mungkin manajer itu memang sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Jadi kita melihat uji pengendaliannya efektif apa enggak dan juga dilakukan dengan baik atau tidak. Kalau misal masih banyak yang perlu diperbaiki, maka kita akan terus memperbaiki untuk bisa mengurangi tingkat risiko pengendaliannya. Nah, kalau misalnya tidak ada rencana itu, maka kita bisa langsung melakukan pengujian substantif terhadap transaksi. Nah, pengujian substantif terhadap transaksi ini apa? Yaitu kita bisa melakukan dengan cara seperti kita memastikan keakuratan transaksi-transaksi tersebut. Apakah transaksi-transaksi tersebut itu memang benar-benar ada atau tidak, dan juga benar-benar dicatat dengan baik atau belum, dan sudah diproses dengan benar atau belum. Kita harus melihatnya. Jadi kita untuk bisa supaya kita bisa memastikan setiap transaksi yang terjadi dan masuk ke dalam perusahaan itu memang benar-benar akurat dan juga dicatat dengan sesuai seperti itu. Kemudian menilai kemungkinan salah saja dalam laporan keuangan. Nah, ini maksudnya dalam proses menilai salah saji itu kita kan tadi sebelumnya melakukan pengujian substantif terhadap transaksi kan ya. Nah, kalau misal ternyata ada transaksi yang belum dicatat, berarti kan kita bisa menilai kalau oh berarti kalau tidak ada transaksi yang belum dicatat, pasti akan ada kemungkinan salah saji dalam laporan keuangannya kan. Oh, kita bisa melihat berarti ada kemungkinan semacam itu. Atau mungkin walaupun pencatatannya sudah benar, tapi setelah kita telusuri sampai akhir, ternyata ada beberapa akun yang tidak dicatat sesuai dengan pencatatan yang sudah dilakukan pada bagian-bagian tertentu, misalnya seperti itu. Jadi kita menilailah apakah ada kemungkinan salah saji atau tidak. Setelah kita melakukan pengujian sampai ke tahap yang kita bisa memastikan kemungkinan tersebut. Gitu. Selanjutnya kita ke fase yang nomor 3, yaitu kita akan melakukan prosedur analisis substantif dan pengujian atas transaksi. Nah, dalam ini kita akan melihat apakah ada apa namanya resiko ataupun hal yang terjadi yang bersifat rendah, sedang, tinggi atau tidak diketahui. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan prosedur analisis substantif. Prosedur analisis substantif itu seperti apa sih? Jadi prosedur analisis substantif ini berbeda dengan yang atas transaksi tadi, tapi sama-sama substantifnya. Yaitu kita membandingkan apakah jumlah perhitungan dengan perusahaan itu sama dengan perhitungan yang diharapkan oleh auditor yang seperti berdasarkan pada analisis rasionya, kemudian perbandingan-perbandingan dari data-data tahun lalu dan juga data-data yang berkaitan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata perhitungan harapan nilai yang sudah diharapkan oleh auditor berdasarkan hitungan rasionya, ternyata sama nih dengan pencatatan pencatatan laporan keuangan yang sudah disediakan oleh manajemen semacam itu. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu melakukan pengujian terhadap item-item utama. Nah, ini maksudnya itu seperti apa? Kayak mungkin ada akun-akun yang sangat berpengaruh pada laporan keuangan. Seperti contohnya piutang, kemudian utang, persediaan, dan juga misal penjualan. Itu kan memang item-item yang sangat berpengaruh ya dalam laporan keuangan. Kita uji apakah memang benar-benar dicatat dengan sesuai transaksi atau belum. Dan saldo-saldonya itu memang benar-benar sudah tercatat sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh perusahaan atau belum semacamnya. Nah, yang nomor 3 itu kita melakukan pengujian tambahan terhadap detail saldo. Nah, dari item-item utama tadi, kita melihat apakah saldo-saldonya ini sudah benar-benar akurat atau belum. Kita bisa lihat dengan data, misal akun piutang. Kita bisa lihat dengan daftar akun piutangnya. Apakah memang benar-benar sudah sesuai dengan eh, data-data laporan keuangan tersebut dan kita konfirmasi ke pelanggan-pelanggannya. Oh, ternyata memang benar mereka mempunyai saldo piutang ke perusahaan ini sebesar ini dan jika dikalkulasikan saldonya memang sesuai dengan laporan keuangan yang sudah disajikan. Ini tandanya kan memang kita bisa menilai kalau memang saldo yang disajikan itu memang benar-benar akurat seperti itu.
Yang terakhir, ini ada fase yang keempat, yaitu penyelesaian audit dan juga penerbitan laporan audit. Nah, yang pertama kita melakukan pengujian tambahan untuk presentasi dan pengungkapan. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya kayak misal tadi kan eh, apa namanya, angka-angkanya kita sudah memastikan kalau ternyata angka-angkanya akurat, tapi belum tentu nanti, siapa tahu perusahaannya itu mungkin menyajikannya itu kurang pas, penyajian angka-angkanya mungkin masih kurang sesuai, urut-urutannya itu masih kurang sesuai, dan juga apa namanya, kayak masih belum sesuai dengan standar akuntansi. Nah, ini kan pasti akan butuh pengujian tambahan dan juga presentasi, karena kan ini digunakan untuk presentasi dan pengungkapan kan ya. Jadi kita mungkin perlu untuk pembenahan lagi untuk penataannya. Karena hal ini penting karena apa? Kalau misalnya ini tidak sesuai dengan SAK dan tidak sesuai dengan standar aturan yang berlaku, nanti bisa menyesatkan kepada pengguna laporan keuangan. Seperti itu. Selanjutnya kita mengumpulkan bukti terakhir. Jadi kayak mengumpulkan bukti yang mungkin eh, sebagai kelengkapan dalam proses penyelesaian audit ini, kayak misal prosedur tambahan lah atau apapun itu. Dan yang nomor tiga itu ada mengevaluasi hasil. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu kayak misal dari semua tahapan yang sudah dilakukan, mulai dari kayak tadi perencanaan, pengujian pengendalian, kemudian melihat eh, penyajiannya, saldo-saldonya, terus apakah semua prosedur-prosedurnya itu apakah sudah sesuai atau belum. Semua yang dilakukan oleh audit dari awal sampai akhir dengan sesuai dengan aturan-aturan, kemudian prosedur dan jangka waktu yang sudah ditetapkan, kita evaluasi. Apakah hasilnya sudah benar-benar memuaskan atau mungkin masih butuh perbaikan ke depannya. Siapa tahu memang sudah sesuai nih prosedur-prosedurnya, tapi mungkin masih agak kurang apa tepat untuk waktu-waktunya karena mungkin lumayan agak molor semacamnya seperti itu. Kemudian yang nomor empat itu kita bisa menerbitkan laporan audit. Nah, menerbitkan laporan audit itu seperti apa? Contohnya, mohon maaf bukan contohnya, menerbitkan laporan audit itu kan kita sudah melakukan semuanya ya. Berarti kita itu mengeluarkan laporan audit untuk menggambarkan, untuk menyampaikan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh auditor dalam proses audit ini dan apa saja yang diaudit, kayak laporannya itu apa saja, kemudian melakukan prosedur apa saja, kemudian dan juga memberikan opini apa yang menggambarkan tentang keadaan dari perusahaan ini untuk para pemegang, misalnya kayak para pengguna laporan keuangan, bisa bisa investor, pemberi pinjaman, dan lain-lain, atau para pemegang saham. Kemudian berkomunikasi dengan komite audit dan juga manajemen. Nah, itu komunikasinya itu bisa dengan komite. Nah, contohnya itu seperti apa? Kayak kita memberitahukan ternyata di perusahaan ini tuh ada ilegal atau mungkin ada kecurangan atau mungkin ada salah satu material dan hal-hal penting lainnya yang mungkin perlu diungkapkan. Nah, ini sebagai pertanggungjawaban dari seorang auditor atas semua proses audit yang sudah dilakukan pada suatu aktivitas. Nah, kalau untuk manajemen itu biasanya seorang KAP, auditor dari KAP itu akan memberikan manajemen letter supaya bisa memberikan beberapa masukan atau beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa bisnis klien tersebut bisa lebih maju dan lebih baik untuk kedepannya. Sudah selesai, sekian dari saya, Fatma, tentang penjelasan dari proses tahapan audit. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan dan mungkin tidak terlalu lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.